Perkuliahan ini insya Allah di seluruh Indonesia materinya sama. Nah, antum akan menjumpai di perguruan-perguruan tinggi yang lain memiliki kemiripan atau kesamaan poin-poin pembelajaran untuk micro teaching ya. Seperti misalkan bagaimana kita terampil ya membuka pembelajaran, mengawali sebuah kelas ya, mengawali sebuah pembelajaran, kemudian bagaimana kita terampil untuk menjelaskan, kemudian bertanya, ya menanyakan kepada siswa perihal materi yang telah kita sampaikan. Kemudian bagaimana kita memberikan apa namanya penguatan ya, motivasi. Ada juga yang namanya reinforcement. Reinforcement itu seperti motivasi tapi dia lebih kepada kejadian-kejadian khusus, tidak menyeluruh ya, lebih kepada individu ya. Kalau motivasi klasikal sifatnya hampir kelas, seluruh kelas, semua siswa kita motivasi agar mereka semangat ya, agar mereka bisa belajar dengan sepenuh hati. Kemudian bagaimana kita nanti menutup ya, bagaimana teknik-teknik menutup pembelajaran, kemudian memberikan tugas. Nah, itu nanti kita baca di sini. Kemudian silakan antum mungkin bisa mencari buku ya, bukunya banyak hampir sama di manapun. Saya juga ada, insya Allah nanti saya bagikan. Untuk stay tidak memberikan pegangan ya, karena memang insya Allah tidak terlalu khusus, tidak terlalu spesifik ya. Perkuliahan ini kita di sini kita judulnya adalah keterampilan. Maka di sini intinya adalah kita melakukan berkali-kali, melakukan berulang-ulang ya, karena namanya keterampilan itu ketika dilakukan berulang-ulang akan semakin terampil. Ya. Terampil ketika kita membawakan materi pembelajaran di kelas ya, ketika kita berada di kelas. Tetapi tidak menutup kemungkinan karakter kita ya, masing-masing individu itu memiliki perbedaan. Jadi ada juga yang mungkin sudah lama mengajar tapi gaya mengajarnya biasa-biasa saja. Ada yang mungkin barusan mengajar tapi dia mengajarnya dengan bagus, dengan membawakannya enak ya, siswa jadi senang. Itu terkait dengan kepribadiannya ya, kemampuan berkomunikasinya. Tapi semua itu bisa dilatih ya, semua bisa diperbaiki ya dengan berlatih. Eh, ini coba saya share screen yang tadi materi sudah saya bagikan. Oke, kalau begitu ini tak matikan aja layar saya. Nah, biar lebih jelas. Ya, sudah muncul di tempat antum ini untuk Muncul Zat. slide-nya. Muncul Micro Zat. teaching. Ini ya, micro teaching bahasa Inggris ini. Kalau di pondok itu ada ya, saya pernah dengar di pondok juga ada banyak ya, berkaitan dengan teknik-teknik mengajar. Nah, tapi karena kita ini sekolah formal, sekolah umum, kita ikuti saja agar tidak terlalu berbeda dengan yang lain ya, agar seragam. Kemudian kita punya 8 keterampilan mengajar. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 6, macam-macam. Ada yang bilang 12. Tapi dasarnya adalah ini ya, 8 keterampilan mengajar. Nah, jadi nanti ada di dalam sini ya. Ini masih di awal. Coba kita lihat di sini. Ini bagi kita nanti ketika mau perkuliahan ya, di offline ya, bukan online seperti sekarang. Di offline ada seperti ini. Ya, kita lewati saja. Kemudian tugas antum ya sebagai mahasiswa ya normatif ya, ikut perkuliahan ya, kemudian menyusun persiapan. Nah, ini kita tidak bisa. Yang poin B ini karena kita sedang online nggak bisa ya. Kemudian bagi saya pengampu mata kuliah itu memberikan arahan ya, orientasi, memberikan tugas, memberikan bimbingan, dan akhirnya penilaian. Dulu ketika offline
Ya langsung anak-anak saya suruh maju ya ketika saya sudah menjelaskan materi, kemudian saya contohkan, kemudian saya minta anak-anak langsung maju, saya evaluasi langsung ya, saya berikan saran-saran. Tapi untuk sekarang ini kita belum bisa ya. Ini ya pendahuluan ya. Di dalam kelas kita mengenal istilah PBM ya, proses belajar mengajar. Ada yang bilang KBM ya, kegiatan belajar mengajar ya. Jadi insya Allah permasalahan di peristilahan tidak terlalu diperbesar ya. Ada yang bilang PBM, proses belajar mengajar. Ada yang bilang KBM, yaitu adalah proses interaksi antara guru dan siswa ya. Apa yang menjadi intinya yaitu pemberian materi ya, memberikan bobot, memberikan muatan materi ya, guru menyampaikan materi kepada siswa, materi yang sudah terorganisir, terencana, yang sudah ada patokan-patokannya. Nanti kalau kita mengajar kita sudah punya panduan ya berupa silabus. Kemudian di silabus tadi bisa di breakdown ya, dirinci lagi nanti menjadi RPP. Di dalam RPP itu nanti ada langkah-langkah pembelajarannya. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, kemudian sebagai pengajar kita harus memiliki ini ya 4 kompetensi ya, kemampuan dasar. Kompetensi itu artinya adalah kemampuan dasar. Ya, sebagai pengajar pertama adalah ini kompetensi profesional. Antum sebagai nanti insya Allah mengajar bahasa Arab ya, jadi harus benar-benar profesional di dalam pembelajaran bahasa Arab. Insya Allah semakin kita semakin sering mengajar, semakin banyak waktu kita mengajar, maka kita akan semakin mudah atau nyaman memulai atau mengawali atau kita mengajarkan pembelajarannya materi ini kepada anak-anak, para siswa. Ya, jadi berkaitan dengan profesional. Kemudian untuk kompetensi personal atau kepribadian, ya, kepribadian ini adalah terkait dengan seorang guru harus memiliki jiwa, ya, kepribadian yang mantap, yang stabil, emosionalnya stabil, yang dia baik di dalam kelas ataupun berada di luar kelas memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, ya, sebagai pribadi yang patut untuk dicontoh gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu guru itu katanya digugu dan ditiru ya, didengarkan dan dicontoh gitu kan, dipatuhi dan dicontoh ya. Itu tidak tahu apa ya betul seperti itu. Ya, nah apa istilah kata-kata guru itu. Ya, orang Jawa kan senengannya kan memadu-madukan ya, memadu-madukan penggalan-penggalan kata gitu kan. Kemudian yang berikutnya yaitu kompetensi sosial ya. Kemampuan antum sebagai pengajar harus pandai bersosialisasi dengan siswanya, kemudian dengan sesama pengajar, kemudian dengan wali murid, ya, kemudian juga mungkin dengan atasan ya, dengan yayasan, dengan atasan yang memiliki atau menjadi tempat kita bekerja ya, yang menaungi lembaga kita. Ya. Jadi ada hubungan antara kita dengan siswa, ya, siswanya bagaimana modelnya, ya, bagaimana kondisinya itu antum harus mampu ya untuk berkomunikasi dengan baik. Itu adalah kemampuan sosial. Kemudian ada kemampuan pedagogik. Pedagogik inilah kemampuan keguruan ya. Kemampuan keguruan di mana sebagai seorang guru kita harus memiliki persiapan ya dan wawasan yang luas mengenai bagaimana kita mengenal siswa, bagaimana kita memahami kondisi siswa. Ya, coba nanti kalau lebih rinci lagi kita bisa lihat di sini penjelasannya ya. Nanti di sini ya. Nanti di sini ada di pedagogik itu ada bahwa kita harus paham dengan situasi ekonomi ya, sosial, kecerdasan siswa, ya, keterlambatannya atau kecerdasannya. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya tadi sempat putus.
Ini sekarang enggak? Ini cukup. Enggak putus. Kecil Ustaz suaranya. Kecil, kecil. Ini suaranya kecil, yang ini, sekarang ini. Nah, Ustaz. Kecil ya? Bentar, di setel di mananya nih? Bentar. Lihatnya sih. Di setting. Setting audio, test mic. Sudah. Sekarang besar apa kecil? Nah, Ustaz. Ini. Besar Ustaz. Oh Alhamdulillah. iya, ya. Ada di setting tadi ternyata. Lanjut ya. Ini pengantar, nanti antum bisa baca di mana banyak, di internet banyak ya. Nanti di sini juga ada, antum nanti bisa buka-buka. Ada 3 hal yang harus dikuasai sebagai pengajar, yaitu materi. Ya, sebagai materi tadi adalah apa? Kompetensi profesional, ya, kompetensi profesional. Kalau dia ahli di bahasa Inggris ya berarti harus dalam hal apapun dia bisa menjelaskan pada siswanya ya berkaitan dengan bahasa Inggris. Terus penyampaian materi ini nanti adalah kemampuan apa nih? Termasuk ini apa ini? Sosial ya, sosial dan profesional ya. Dia bisa berkaitan dengan materi, dia mampu menguasainya, kemudian disampaikan kepada siswanya, komunikasi dengan siswa juga dengan baik ya. Jadi ini di sini adalah kemampuan sosial dan profesional. Kemudian keterampilan dasar mengajar di sini adalah kemampuan atau kompetensi pedagogik berkaitan dengan pengajaran, teknik-teknik mengajar. Nah, yang pedagogi ini sepertinya lebih banyak dituntut dari seorang pengajar. Oke, lanjut kita lanjutkan di sini. Pengertian micro teaching ya, mikro itu kecil, teaching itu pembelajaran. Ini sebenarnya didesain ya ketika kita dalam kondisi normal offline ya, bukan online. Ini didesain antum ini sebagai pengajar, kemudian teman-teman ada yang bertindak sebagai siswa. Dalam kondisi seperti itu maka kondisi kecil mikro atau sebagai model kan pada kelas yang sebenarnya. Nah, di sini berarti nanti ada praktek-praktek berkaitan dengan teknik-teknik mengajar yang harus antum tampilkan. Ya. Kemudian teman-teman yang bertindak sebagai siswa tadi akan merespon, ya, sebagaimana dia sebagai siswa di kelas. Dia akan merespon. Nah, kemudian kami atau saya sebagai pengajar akan melihat, mengevaluasi. Oh, ini sudah benar, cara penyampaiannya sudah bagus, cara tampilnya di kelas, cara berdirinya, ya, kemudian tatapan matanya kepada siswanya, ya, sudah benar. Nah, kemudian ritme, ya, kecepatan menjelaskannya. Nah, itu ada yang bagian mengevaluasi. Nah, itu tugas saya sebenarnya. Ya, tapi ini kita di ending ya, kita tidak bisa laksanakan ini. Kemudian, nah ini ya, sebenarnya manfaat dari perkuliahan ini yaitu kita bisa mempraktekkan pembelajaran-pembelajaran yang sulit, yang rumit sebelum kita benar-benar mengajar di kelas ya. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran-pembelajaran yang ada diteorikan ya, yang ada diteorikan itu kita bisa mempraktekkan. Jadi dibuat skala kecil itu agar cepat ya, tepat, kemudian juga efisien sehingga benar-benar kita memiliki bekal ketika nanti kita mengajar di kelas. Ya, bekal tadi berupa teknik-teknik mengajar yang berbagai macam itu ya. Kemudian teknik-teknik mengajar tidak hanya mengajar ya, karena kemauan guru di pedagogik itu nanti akan dituntut tidak hanya dia mengajar, tapi dia bisa menilai. Menilai, kondisi menilai itu tidak seperti hanya satu poin ya, satu titik ketika menilai di atas kertas ya, ada UTS, ada UAS, ada ulangan harian ya, tidak, tapi menilai juga bisa dari sudut pandang yang lain, misalkan keaktifan siswa, ya, kemampuan di dalam kelas, dalam kesehariannya, kemampuan dia menjawab secara langsung tanpa tanpa buku, itu juga kemampuan-kemampuan yang menjadi
penilaian kita. Nah, itu adalah bagian dari kemampuan pedagogi. Jadi itu ketika di pembelajaran mikro, nah itu kita latih ya. Karena memang nilai itu yang bagus itu sebenarnya bukan di pos-pos ujian ya, UTS, UAS, atau bukan, tapi ketika di dalam keseharian, di kelas ya, dalam keseharian, keaktifannya kita perhatikan ya, kemudian kecepatannya, ketangkasannya ya, atau mungkin keaktifan ketika bertanya, itu juga ada nilai-nilainya, penilaian. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi sehingga mudah diobservasi dan mudah diberi umpan balik. Yang umpan balik itu artinya tujuan pembelajarannya itu apa, kemudian hasil pembelajaran itu apa. Nah, itu nanti ada tolok ukurnya, ada pembandingnya yang disebut dengan umpan balik. Jadi ketika tujuan itu sudah sesuai, hasil ya, hasil sudah sesuai dengan tujuan, berarti sudah bagus. Ya, jadi seperti itu. Jadi selalu berlatih, berlatih, berlatih. Ya, itulah namanya keterampilan. Ya, oke lanjut ya. Ini kita lewati aja. Untuk sekarang coba kita ini masuk ke ini tadi sudah saya sampaikan ya. Yaitu tujuan dari micro teaching yaitu membekali ya dengan berbagai keterampilan, membekali mahasiswa dengan berbagai keterampilan mengajar ya sehingga mahasiswa mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Nah, yang penting ini kan efektif ya, tingkat keberhasilannya tinggi, efisien, hemat ya, hemat tidak terlalu banyak yang terbuang energinya dan menarik. Ya, menarik itu nanti berkesan. Siswa jadi teringat berkesan dengan pembelajaran dan itu akan membuat apa yang antum sampaikan lebih banyak diserap oleh mereka, lebih banyak diserap oleh siswa. Ya, dan ini tujuan khususnya yaitu antum sebagai calon pengajar dapat menganalisis tingkah laku pembelajaran dari teman-teman atau kita sendiri. Ya, karena memang kita yang melihat teman kita tampil, kita juga sekaligus yang mengevaluasi. Nah, dari teman-teman yang tampil tadi, ada yang bagus penampilannya, ada yang penampilannya biasa-biasa saja, ada yang kurang bagus. Nah, kita saling bisa mengukur. Oh, ini udah bagus. Kok ini si A ini bagus, si fulan bagus. Kita contoh, ya. Boleh kita contoh cara mengajarnya. Kemudian yang kurang bagus, nah bisa memperbaiki diri. Saya kok kurang bagus ya? Saya kurang begini, kurang begini. Nah, itu nanti segera kita evaluasi, segera kita perbaiki. Ya. Itulah tujuan dari teaching ya, yaitu segera mampu menganalisis, segera mampu melihat kekurangan-kekurangan dari sistem pengajaran atau mungkin teknik pengajaran yang nantinya kita sampaikan ke siswa. Kemudian sebagai calon pengajar mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan ya, dalam proses pembelajaran. Tadi di sini kita sajikan ya 8 keterampilan mengajar. 8 insya Allah menjadi dasar cukup. Kemudian calon pengajar mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Ada tadi. Kemudian calon pengajar mampu bertindak profesional. Ya, profesional sebagai seorang pengajar sesuai bidangnya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan pembelajaran bahasa Arab memiliki kekhususan ya dibandingkan dengan pembelajaran matematik misalkan atau mungkin dibandingkan dengan pembelajaran olahraga beda ya, beda karakternya, maka masing-masing akan memiliki eh, kekhususan yang itu menjadi profesi antum ya, profesi antum sebagai pengajar. Ya, ini sudah kita lewati aja. Oke, kita lewati. Nah, ini kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa antum ya. Nanti harus memahami konsep dasar mengajar, memahami komponen keterampilan dasar mengajar, kemudian mekanisme pelaksanaan pengajaran mikro, kemudian memahami penilaian pengajaran mikro. Nah, ini yang kayaknya tidak semuanya bisa kita realisasikan. Ya. Kita sedang online misalnya. Oke, ini kita kembali ke
tadi yang sudah kita singgung di awal, 4 kompetensi. 4 kompetensi. Coba. Nah, ini yang paling utama ini, yang nomor 1 ini ya. Pedagogik, antum lihat sini. Yang paling luas ini pedagogik. Ya. Mana pedagogik ini? Sebentar, mana? Ini ya. Apa yang dimaksud dengan pedagogik itu adalah kita menguasai karakter, ini. Artinya di sini pengajar menguasai karakter dari siswa. Pengajar ya, pengajar. Antum sebagai pengajar menguasai karakter dari siswa atau mahasiswa kalau antum sebagai dosen ya. Dan menguasai karakter itu sifat-sifat dari aspek fisik ya, dari aspek fisik. Bagaimana kondisi siswa itu fisiknya ya, kecerdasannya lambat atau cepat, kemampuan menangkapnya, kemampuan emosionalnya ya, moralnya ya, spiritualnya, sosialnya, kulturnya, dia orang mana ya, suku apa, misalkan memiliki mungkin dengan beberapa budaya yang berbeda, maka memiliki perbedaan gaya komunikasi, mungkin seperti itu ya, culture ya, kultur, emosionalnya ya, bagian emosional, dan intelektualnya. Bakat ini bakat dari siswa. Jadi antum intinya tuh tahu bakat siswa, tahu kekurangan dan kelebihan siswa. Ini pedagogik. Nah, ini ternyata lebih ke individu. Antum harus tahu individu setiap siswa. Insya Allah tahu ya. Insya Allah kalau antum sudah mengajar lama ya, 1 bulan itu sudah paham. Oh, ini si fulan ini senang ini, kelemahannya di sini, kelebihannya di sini. Nah, bagaimana antum nanti bisa memodifikasi ya, memodifikasi bagaimana supaya yang muncul adalah kelebihan-kelebihannya ya. Kemudian yang kekurangan dari siswa tadi itu bisa diperbaiki. Nah, itu ya. Ini tugas antum ya. Angel ini berat ini. Jadi kita menguasai kondisi siswa dan kita meningkatkan kemampuannya ya. Meningkatkan kemampuannya, memandaikan. Kan belajar itu kan kita dari yang kemarin tidak tahu menjadi tahu ya, kemarin tidak paham menjadi paham. Itu belajar. Dan dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Ya, ada anak yang 1 kali diberitahu langsung dipakai ya. Ada yang anak berkali-kali diberitahu tetap aja seperti itu ya. Jadi macam-macam siswa itu. Yang penting dijaga hubungan yang baik ya, dijaga komunikasi yang baik sehingga apa yang antum sarankan ya sebagai seorang pengajar, apa yang antum minta ya, tuntut ya dari siswa itu bisa mereka penuhi, bisa mereka tunaikan. Kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ya, beberapa teori belajar ya, ada teori behavioristik, ya, ada teori naturalistik, ada teori ada deduksi, induksi ya, teori-teori belajar tuh macam-macam. Silakan dicari di internet ya. Ada belajar tuh orang berpengaruh ya dengan temannya ya, teori behavioristik. Lingkungan didesain ya, dari antum membuat kelas tersebut didesain supaya anak itu senang dengan pelajaran bahasa Arab. Itu teori behavioristik ya. Jadi ada teori nanti ada namanya teori naturalistik. Kemudian kalau teori naturalistik itu lebih kepada kita menggali bakat-bakat dari siswa. Ya, bakat-bakat dari siswa. Ketika dia berbakat maka dia tidak menemui kesulitan dalam belajar. Tapi ketika kita sedang berbahasa ya, menggunakan bahasa pengajaran, maka kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada siswa kita. Ya, kita memberikan perlakuan yang sama. Justru bahkan ketika kita melihat ada siswa kita yang dia memiliki kekurangan, justru perhatian kita lebih ya kepada siswa tersebut. Ya. Bagi siswa yang sudah mampu, mahir, sudah pandai, kadang-kadang mereka cukup stabil emosinya, ya kita cukup memberikan
sedikit motivasi udah jalan ya, karena dia sudah memiliki kesadaran belajar yang tinggi. Tapi beberapa siswa yang tidak memiliki kemampuan berpikir yang bagus, yang stabil, kemudian emosional ya, di rumah juga mungkin ada beberapa masalah tidak bisa belajar, mungkin karena harus membantu orang tua ya, atau mungkin tidak adanya perhatian dari orang tua yang tidak paham tentang pendidikan. Nah, ini biasanya akan menimbulkan masalah ketika di kelas. Nah, itu yang justru kita bidik ya, kita sasar ya, yang siswa yang seperti itu. Itu program kita ya. Jadi supaya mereka memiliki kemampuan yang tidak terlalu berbeda dengan temannya. Kemudian mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata kuliah yang diampu atau mengembangkan kurikulum yang terkait dengan pembelajaran yang diampu, yang dibebankan atau diamanatkan kepada kita ya. Kalau kita sebagai pengajar bahasa Arab, maka kita harus mampu eh, mem, membaca atau mampu menganalisa kurikulum yang tepat. Ini untuk anak-anak tuh kurikulum yang bagaimana. Nah, itu banyak sekarang ya. Kita bisa mengambil dari sekolah-sekolah yang ini sekolah ini kok sudah bagus. Nah, antum datang ke sana ya, datang secara formal ya, dengan tujuan mungkin kita belajar atau studi banding. Nah, kemudian kita bisa minta teknik-teknik pengajarannya ya, yang mungkin diterpandu ya, tertuntun ada di patokannya di kurikulum. Nah, itu kita bisa analisa, kita bisa ambil. Atau mungkin antum sendiri yang mengembangkan ya, dengan pengalaman antum mengajar, mungkin mengajar di tempat lain, mengajar di rumah, mengajar di masjid ya, atau mengajar di antum punya punya pengalaman ya, bagaimana mendesain pembelajaran sehingga siswa tersebut mudah paham, mudah menerima pelajaran. Ya, itu di sini berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Karena emang harus diformalkan ya. Kurikulum itu kan adalah serangkaian materi pembelajaran, ya, desain pembelajaran materinya yang dibukukan secara formal, ya, kemudian itu nanti yang akan kita berikan, akan kita sampaikan kepada wali murid. Kalau dinas pendidikan sudah jelas ya, kita memberikan laporan kepada dinas pendidikan, kemudian wali murid itu juga kalau bisa berhak tahu ya, berhak untuk tahu apa kurikulum yang nantinya diajarkan kepada anak-anak saya, kan gitu kalau wali murid ya. Oh, ini pembelajaran bahasa pembelajaran diniahnya kok sedikit. Nah, kemudian pembelajaran umumnya kok banyak. Nah, tergantung nanti sasaran kita apa, wali muridnya bagaimana. Kalau dia senang dengan pembelajaran umum, maka dia mungkin memilih yang lebih bobotnya lebih banyak ke pembelajaran umum. Tapi kalau misalkan wali murid lebih condong kepada yang banyak diniahnya, maka nanti eh, dia akan memilih sekolah-sekolah yang bobot pembelajaran diniahnya dominan. Ya. Nah, itu disampaikan di depan, ya, di pampang ya, di depan misalkan di apa di laporan sekolah gitu tidak masalah ya. Jadi nanti biasanya disampaikan kurikulumnya yang digunakan itu adalah kurikulum apa gitu disampaikan ya di lembar formalitas di sekolah. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, ya, memanfaatkan teknologi informasi, ya, apalagi sekarang ya sudah zamannya. Jadi kita ketika proses pembelajaran, ya, kita gunakan media yang ada, yang media yang mencukupi, ya, supaya anak-anak kita tuh mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Ya, jadi sekaligus dia juga mengenal dunia teknologi. Kalau memungkinkan ya, ketika Anda mengajar ya, kalau mungkin kalau ada. Ya, jadi ini di sini diamanatkan adalah untuk menyampaikan media yang berupa teknologi
kepada siswa, ya, supaya mereka tidak gaptek, ya, supaya mereka juga paham dengan teknologi. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi siswa, ya. Kalau antum jadi dosen mahasiswa, kalau di sini berarti antum sebagai guru, sebagai ustadz, jadi memfasilitasi pengembangan potensi dari siswa. Kok anak ini kok bakat, ya, nah, ikutkan lomba. Dengan lomba itu nanti dia akan terpacu, ya, keberaniannya, mentalnya, kemudian semangatnya, akan dia banyak mungkin lebih semangat dalam belajar, ya, karena dengan dilombakan itu biasanya ada motivasi, ya, ingin menjawab dengan benar, ya, ingin menguasai materi, ya, kemudian ingin memberikan kepada lembaga, ya, memberikan nama baik, ya, sebagai pemenang misalkan, ya, kan memberikan nama baik buat lembaga. Kemudian menyelenggarakan penilaian. Nah, ini antum juga harus pandai menilai, ya. Penilaian, ya, evaluasi proses dan hasil belajar. Proses belajarnya bagaimana, kemudian hasil belajarnya bagaimana, itu antum harus nanti dipelajari. Nanti setelah ada yang ini sudah ikut ini perkuliahannya Ustadz Nurholis. Ada? Yang mana Ustaz? Ustadz Nurholis itu psikologi, ini. ya Ustaz, ya? Bukan. Apa? Evaluasi pendidikan. Belum Ustaz. Belum. Ya, itu di sini. Jadi dia membahas tentang bagaimana antum mampu menyelenggarakan penilaian, ya, terkait dengan ini, ya, dengan kemampuan antum menilai, ya, jadi antum nanti akan membuat alat untuk menguji kemampuan siswa. Apa alatnya itu? Butir tes, ya, sebagai instrumen butir tes. Kemudian hasil tes tadi itu yang nantinya yang kita katakan sebagai tadi kemampuan menilai, ya, hasil tes. Ada beliau ngajar itu, kalau nggak salah itu, ya, evaluasi pendidikan kalau nggak salah. Itu juga menggunakan statistik, ya. Nanti ada namanya ketika kita membuat tes, membuat butir soal itu, nanti butir soal tadi itu akan kita uji apakah valid, bagaimana validitasnya, apakah reliable, ya kan, kemudian sejauh mana tingkat kesulitannya, ya, kemudian sejauh mana dapat membedakan soal tadi, dapat membedakan kelompok yang bagian atas dan kelompok yang bagian bawah, kelompok yang mampu, ya, memiliki kecerdasan yang, dan kelompok yang memiliki kecerdasan yang lebih rendah. Itu diuji soal yang antum buat itu diuji. Antum sendiri yang menguji. Ya, jadi antum sendiri nanti bisa menguji, oh, soal saya ternyata ini sudah bagus, gunakan lagi untuk berikutnya, untuk kedepannya. Oh, soal saya kok ini yang butir soal nomor 3 ini kok kurang bagus, nanti gitu, ya. Jadi itu kaitannya dengan kemampuan kita menilai. Belum ada. Kok belum ada ikut? Kalau nggak salah semester berapa itu, ya? 6 nggak salah, ya. Kalau nggak Mungkin semester 7 Ustaz. 7, ya. 7 kayaknya Ustaz. Evaluasi itu. Iya, evaluasi. Benar, evaluasi, betul. Oh, 7, ya. Oke. Kemudian Kemudian memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Anak ini maju, ini anak ini nilainya bagus-bagus. Nanti dipetakan, ya, dipetakan, dikelompokkan. Nah, ini anak yang kurang bagus, itu juga dikelompokkan. Nanti anak yang sudah bagus mungkin cukup diberi sedikit motivasi, ya. Guru-gurunya mungkin tidak terlalu tegang, mungkin tidak terlalu untuk keras dalam pembelajaran. Tapi kalau maksudnya tidak terlalu capek gitu, ya. Tapi untuk yang kemampuannya rendah, nah ini kita berikan energi yang lebih, ya, agar mereka tidak terlalu ketinggalan. Nah, ya, boleh dikelompokkan sih, boleh. Tapi untuk niatnya untuk agar mereka juga tidak terlalu tertinggal dengan teman yang lain. Kemudian melakukan tindakan refleksi
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Refleksi itu seperti umpan balik tadi ya. Ada tujuan, ada hasil, kemudian kita bandingkan apakah hasil tadi itu sudah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ya, ada refleksi. Refleksi itu kan bahasa ilmiahnya kan cermin ya, kita berkaca. Ya, kaca yang kita buat cermin tadi itu sudah memberikan gambaran kita secara utuh atau tidak, gitu kan? Kalau cerminnya bagus, nanti semua yang ada di cermin itu seperti aslinya. Ya, jadi kalau misalkan hasilnya bagus sesuai dengan tujuannya, itu berarti sudah bagus ya, dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini nih yang paling banyak diperankan sebagai pengajar antum adalah ini pedagogik. Antum harus banyak belajar ya. Kalau sekarang kemampuan sosial ya, potensi sosial ini insya Allah kita sebagai muslim ya, seorang muslim kita sudah punya bekal ya, kita punya batasan-batasan untuk bersosialisasi dengan siapa kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan siapa kita berhubungan, insya Allah kita sudah punya batasan-batasannya ya. Kompetensi sosial, insya Allah kita sudah cukup dibekali ya di agama kita ya. Ini kompetensi secara efektif, empatik dan santun dengan sama dosen ya. Ada empati, ada simpati. Empati apa bedanya empati dengan simpati? Ada yang tahu mungkin empati dengan simpati? Ada, ini harusnya ada simpati juga ada ya. Pernah dengar apa empati, simpati? Coba ada yang tahu bedanya? Tidak apa-apa, tidak sebenarnya tidak terlalu penting. Ini kan cuma bahasa saja. Saya ingin tanya aja. Mana, Ustaz? Empati, ya silakan. Empati itu seolah-olah kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Kesulitan orang lain, memahami kesulitan orang lain. Kalau simpati? Kita memahami apa yang kelebihan ya, kita memahami kelebihan orang lain ya. Jadi bedanya di situ. Kalau empati itu kita memahami kesulitan orang lain. Ya gitu kalau ya ini nih ternyata yang di sini yang dimunculkan di sini empati ya. Berarti kita harus apa ini? Tolong menolong ya, bantu-bantu. Oke. Kemudian apa ini? Beradaptasi. Apa adaptasi itu? Penyesuaian ya, penyesuaian di tempat kita bertugas yang memiliki keragaman sosial budaya. Kalau kita di sekolah umum betul-betul beragam ya, beragam agama ya, kemudian juga beragam agama, kemudian macam-macam dari manapun bisa datang ya sebagai pengajar itu kita harus mampu untuk bersosialisasi dengan kondisi yang berbeda. Kemudian berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesional. Ini biasanya kita di sekolah ada namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Jadi misalkan antum nanti mengajar ya di mana? Contohlah misalkan di Surabaya. Kita mengajar di sekolah A di Surabaya. Kita mengajar apa? Bahasa Arab. Nanti seluruh guru-guru di Surabaya yang punya profesi sebagai pengajar bahasa Arab akan terkumpul ya, akan diwadahi dengan dinas pendidikan yang namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Semua yang mengampu pelajaran bahasa Arab akan memiliki wadah untuk mereka mengembangkan atau saling bertukar informasi ya, saling bertukar perangkat pembelajaran ya, macam-macam lah. Itu ada kemudahan dari MGMP seperti itu ya, fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan dari perkumpulan guru seperti itu. Jadi tidak sendirian ya, tidak sendirian. Kita bisa juga belajar dari sekolah-sekolah yang lain ya, teknik-teknik pengajaran yang efektif, kemudian yang namanya penilaian itu seperti apa, itu kita bisa saling bertukar pikiran. Kemudian ya ini namanya apa? MGMP. Biasanya satu bidang studi. Kemudian
kepribadian, ya ini insya Allah tidak masalah ya. Sebagai seorang muslim kita sudah memiliki standar ya, standar kepribadian sudah paham. Cuman ini tadi ada satu yang di depan tadi, yang A ini, profesi. Profesi, antum sekarang banyak belajar tentang bahasa Arab ya. Nanti di ST juga ada pembelajaran yang tidak hanya bahasa Arab ya, dan lain-lainnya juga banyak. Bisa jadi nanti antum tidak hanya mengajar bahasa Arab, mungkin juga mengajar PAI ya, secara umum, mungkin mengajar fikih, mungkin mengajar apa tarik ya, sejarah ya, itu nanti terkait dengan ini profesi ya. Nanti antum akan dituntut ya, diminta untuk sesuai dengan ranahnya, ya, ranah dini, ranah agama. Insya Allah seperti itu. Jadi ini insya Allah kalau profesi kita sudah maklum ya. Insya Allah di proses pembelajaran ini kita sudah banyak belajar. Ya, untuk antum di stage sudah banyak belajar. Kemungkinan yang ini, yang pedagogik ini yang kita harus banyak menggali. Mungkin nanti kalau kita masuk ke lembaga, kita banyak belajar dari orang-orang yang udah senior. Ya, udah senior, udah banyak pengalaman. Nah, kita bisa segera untuk mendapatkan ilmu ya, transfer ilmu dari mereka-mereka. Insya Allah. Oke. Ya silakan. Saya mau kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Sebelum kita lanjutkan, ini tak matikan apa? Share screen-nya saya matikan, biar kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi. Ya silakan yang mau bertanya terkait dengan perkuliahan atau yang tadi sudah saya sampaikan, kan? Afan, Ustaz, izin bertanya. Iya, betul. Untuk pengklasteran kelas, Ustaz, maksudnya kan nanti mungkin ada kayak tes gitu, Ustaz, untuk klasifikasi kemampuan anak tuh, Ustaz. Iya. Dan antara A, misalnya A, B, C, grade A, B, C itu, Ustaz. Iya. Yang saya pernah alamin, Ustaz, itu Iya. menurut anak kenapa kok kadang malah membuat yang grade C itu malah tambah ini, Zat. Jadi cuma menguntungkan satu sisi dan nggak menguntungkan satu sisi yang lain, Zat. Yang grade A mungkin lebih cepat ya, Zat. Maksudnya berkembangnya lebih bagus, Zat. Cuman itu yang grup C yang anak-anak yang di bawah rata-rata ini makin tambah ini, saat gara-gara ketemu sama yang sama-sama ini gitu, yang anak tangkap gitu, saat itu bagaimana evaluasinya, saat kalau mendapati kelas yang seperti itu, Zat? Iya, banyak seperti itu ya, banyak. Itu sebenarnya kan memang memudahkan pengajar dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi agar ketika nanti dia mengajarkan pembelajaran ya, misalkan tentang apa, yang pelajaran yang sederhana aja. Misalkan kita ambil contoh belajar tentang isim ya, ciri-ciri isim gitu. Nah, ada yang cepat menangkap, ada yang lambat menangkap. Nah, ketika kita mau berganti ke materi yang berikutnya ya, misalkan setelah kita belajar tentang ciri-ciri isim, kemudian kita mau belajar ke yang lebih materi yang lain, yang berikutnya, materi berikutnya, itu kadang tersendat atau terhambat ketika ada beberapa siswa yang belum paham. Ya, jadi belum paham, akhirnya kita menunggu, ya, guru menunggu yang belum paham itu agar paham. Ya, itu pun juga dilihat dari berapa persennya dari siswa di kelas dia nggak paham. Kalau yang paham 60%, yang nggak paham 40, biasanya ditinggal. Ya, biasanya tinggal. Ada kasus seperti itu. Jadi ketika ganti materi, supaya yang lainnya sama, ya serentak bisa seimbang kemampuannya. Ya, kalau kemampuannya nggak seimbang, nanti ketika di materi yang baru, yang sudah stabil, sudah siap, lancar. Yang nggak siap dengan materi yang lama, dikasih materi yang baru, tambah ketinggalan. Nah, biasanya akhirnya muncul pengklasteran ya, dikolong-kolongkan. Kalau tujuannya adalah agar memudahkan pembelajaran ya, supaya agar yang cepat itu tidak tertinggal ya, tidak terhambat oleh yang lambat. Kemudian
yang lambat ini diberi teknik-teknik pembelajaran yang berbeda, ya. Yang lambat ini diberi pembelajaran yang khusus, teknik pembelajaran berbeda, memang sesuai dengan tingkat kemampuan untuk menyerapnya, ya, untuk menyerapnya itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Jadi ya, asalkan tujuannya baik, ya, tujuannya baik, tidak untuk membandingkan, ya, atau tidak untuk apa itu, pokoknya yang niatnya jelek, ya, itu tidak masalah. Itu seperti itu banyak dilakukan di guru di sekolah-sekolah. Di SMP, saya pernah dulu waktu di SMP ada seperti itu, ya, ada anak yang dari tiap-tiap kelas itu ada yang menonjol, ya. Di kelas 1 itu kelihatan siapa yang sedang menonjol, kemudian di kelas 2 dia dikumpulkan tersendiri, diberi pembelajaran dengan guru tersendiri agar dia cepat memahami. Kemudian di kelas 3-nya dikembalikan ke kelas semula. Diharapkan dia bisa mengajar kepada adik-adiknya. Nah, itu yang namanya tutor sebaya, pembelajaran tutor sebaya. Pembelajaran tutor sebaya itu bukan guru yang menyampaikan kepada siswanya, tapi sesama siswa. Ada terjadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka setelah di kelas 2 mereka dikumpulkan, di kelas 3 mereka dikembalikan ke kelas semula. Karena apa? Karena memang untuk materi ujian itu biasanya yang banyak adalah di kelas 1 dan kelas 2. Di kelas 3 itu tidak sampai seluruhnya diujikan, hanya di semester awal saja yang diujikan di kelas 3 itu. Biasanya UNAS seperti itu. Ini terjadi seperti itu. Ya, jadi tujuannya nanti dikembalikan ke siswa. Insya Allah seperti itu, insya Allah tidak bertujuan untuk membandingkan, ya, tidak, tapi dikembalikan kepada siswa tadi. Karena ketika pembelajaran tutor sebaya, teman-teman yang menjelaskan adalah sesama siswa, bahasanya mereka lebih nyambung, ya. Dan biasanya mereka kalau bertanya itu tidak sungkan-sungkan, ya, sampai mungkin bisa terjadi lebih akrab, ya, bisa jadi lebih familiar gitu. Insya Allah tidak masalah. Ya. Kalau seperti yang antum merasakan tadi, ternyata apa, tidak ada komunikasi yang pandai semakin pandai, kemudian yang grade-nya paling bawah juga gitu-gitu aja, ya ini, ya, tergantung kebijakan dari yayasannya, ya. Kalau antum tidak puas, ya, tidak cocok, ya bisa-bisa jadi, ya, boleh-boleh saja, ya, karena memang harusnya kan mereka mendapatkan layanan pendidikan yang adil, yang sama harusnya. Ya, insya Allah itu kalau seperti itu tidak ya. Oh, dinas tidak mempermasalahkan, ya, dinas pendidikan tidak mempermasalahkan, itu terkait dengan strategi saja, strategi pembelajaran saja yang menjadi hak dari sekolah, ya, hak dari masing-masing sekolah. Ya, gitu, ya. Insya Allah saya tidak yang terjadi pada waktu saya masih SMP itu seperti itu tidak ada jeleknya, ya, karena akhirnya kembali kepada siswa, gitu, ya, gitu. Tapi kalau yang antum tadi saya tidak ngerti apakah di endingnya mereka tetap yang pandai semakin pandai, ya, kemudian yang tidak pandai. Tapi memang kalau kemampuannya memang terbatas, ya, gimana lagi, ya. Jadi mungkin bisa kita kembangkan apa yang dia mampu. Antum pernah ini, ya, dulu waktu zaman saya itu ada namanya KBK. Pernah dengar KBK? Antum pernah dengar KBK? Tahun Kurikulum berbasis kompetensi. Iya, tahun 2003. Antum udah lahir belum? Belum. 3 tahun. Baru 3 tahun, Zat. 3 tahun, ya, iya, itu ada kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi yang di situ apa ya, tidak boleh mulai saat itu tidak boleh ada perankingan, ya, tidak boleh ada ranking 1, ranking 2. Ya. Diganti KTSP tapi sekarang. Iya, sebentar, ya, ini ada. Jadi apa itu? Saat itu namanya kurikulum berbasis kompetensi, itu kemampuan siswa
Jadi tidak lagi dikatakan anak yang pintar itu adalah anak yang matematikanya bagus. Yang anak pintar itu yang anak nilai bahasa Inggrisnya bagus. Tidak boleh ya. Mulai paradigmanya dirubah ya. Jadi kompetensi setiap anak itu dihargai. Oh, dia ahli olahraga, dihargai. Berarti dia ahli di olahraga. Dia ahli bahasa Indonesia, berarti tetap dia dihargai sebagai ahli bahasa Indonesia. Sehingga tidak ada di kelas itu namanya ranking 1, tidak ada. Tapi yang ada adalah anak yang ahli di matematik. Dimunculkan di papan di dalam kelas, dimunculkan si A ahli matematik, si B ahli olahraga, si C ahli bahasa Inggris gitu. Jadi semua potensi mereka dihargai. Itu waktu itu seperti itu. Itu kayaknya lebih masuk akal, lebih rasional dan mengembangkan citra diri anak-anak kita, mengembangkan rasa percaya diri anak kita. Jadi tidak harus mereka itu diukur dari satu titik ya. Ketika hanya pandai, ketika dia matematikanya 100, nah, tidak seperti itu. Itu lebih rasional. Jadi kalau misalkan tadi Antum ada cerita dibuat pengklasteran gitu, nah saya juga apa ya masih ada sekarang. Karena kan mereka semua mendapatkan pembelajaran yang sama ya. Artinya gini, kelas A, kelas B, kelas C ada pembelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Ada IPS. Apakah semua itu yang di kelas A itu pintar matematika semua? Ya. Apakah semua yang di kelas B itu misalkan pintar bahasa Inggris mah, gitu kan? Kan nggak bisa, kan mereka juga pasti memiliki kelebihan di satu sisi dan kelemahan di sisi yang lain gitu loh. Jadi kalau saya lebih amannya biarkan saja mereka berbeda, betul ya, berbeda dengan nanti guru membuat apa namanya tuh ini apa dimodifikasi ya. Jadi nanti beberapa dari mereka yang pandai di kelas A ya tidak perlu dibuat cluster ya. Yang pandai di satu kelas itu diambil nanti dia menjadi kepanjangan tangan dari gurunya ya, menjadi pembantu di gurunya. Yang seperti itu kayaknya lebih masuk akal, lebih menjaga citra dari anak-anak ya, yang lemah agar tidak merasa dia lemah. Jangan sampai nanti dia sampai muncul stigma saya sudah tidak bisa, saya memang tidak bisa, saya bisanya cuma begini. Nah itu malah runyam ya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus memotivasi ya bahwa anak-anak kita pasti dia memiliki kelebihan atau kemampuan ya, dan masing-masing pasti punya kelebihan kan gitu mestinya. Dimunculkan keyakinannya ya, keberaniannya untuk dia nanti bisa menjadi insan yang mandiri ya, insan mandiri. Dia punya rasa percaya diri dimanapun mereka berada. Ya, saya belum tahu, saya belum lihat. Kalau saya dulu waktu mengajar di SMP atau di SMA itu saya tidak melakukan itu ya. Ya bukan saya ya, tim guru kami ya di sekolah kami tidak melakukan seperti itu, kecuali memang beberapa hari menjelang UNAS kami mengambil beberapa orang yang berbakat, yang pandai itu kita latih khusus ya. Tapi tujuannya tadi itu setelah mereka diberi bimbingan khusus, kita kembalikan lagi kepada teman-temannya. Seperti itu yang mungkin pernah kami lakukan dulu. Ya gitu ya. Siapa tadi yang bertanya tadi? Saya lupa tadi. Siapa ini yang bertanya tadi? Firdaus. Oh iya, gitu ya Firdaus ya. Ya. Itu nanti antum kalau nanti misalkan antum jadi ketua yayasan atau jadi kepala sekolah, pilih yang baik ya. Jangan hanya karena materi ini biar lebih condong kepada materialistis ya. Kalau nanti hanya melihat orang dari kecerdasannya saja ya, lebih condong kepada materialistis itu. Kalau bisa ini dieliminasi, dihindari. Ya. Lebih kita mending menunjukkan kepada ini aja, membangun citra dirinya, membangun keyakinannya, ya, agar dia tidak melihat dari sisi kelemahannya. Anak itu
dia akan melihat dari sisi kelebihannya. Coba saya tanya ini semuanya, coba. Ada anak itu dalam kelas, satu rata-rata di kelas itu matematikanya 8. Rata-rata di kelas itu matematika 8. Ya, kemudian nilai bahasa Indonesianya 8 ya, di kelas anggap seperti ya. Nilai bahasanya 8, dan matematika juga 8. Nah, ada anak yang si A mungkin ya, si A itu dia matematikanya 6. Ya, tapi nilai bahasa Indonesianya 9 misalkan. Apa yang harus dilakukan? Ulang lagi ya. Di kelas misalkan ya, kelasnya si A, kelas anak si A itu rata-rata matematikanya 8, bahasa Indonesianya 8. Nah, si A itu mendapatkan nilai matematikanya 6, kemudian nilai bahasa Indonesia 9. Coba apa yang mestinya dilakukan oleh antum ya sebagai pengajar? Bagaimana saran antum terhadap siswa tadi, siswa si A tadi? Diapresiasi Ustaz, yang pertama. Diapresiasi agar dia Yang pertama. percaya diri. Lanjut, diapresiasi kemudian. Terus tentang materi pelajarannya bagaimana saran antum? Ada 2 materi pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Saran antum bagaimana? Ayo, Rio Tigo. Ya, untuk yang bahasa Indonesia diapresiasi Mm-hmm. dan diberi semangat untuk lebih mendalami lagi sehingga nanti ke depannya di masa depan akan menjadi orang yang expert di bidang bahasa. Kemudian untuk materi matematika dinasihati untuk semaksimal mungkin mengikuti materi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki gitu ya? Iya. Ya, tidak dipaksakan ya? Ya. Barakallah. Ya, jadi memang kalaupun dia memaksakan untuk bisa matematika, paling dia dari 6 naik ke 7, ya kan? Paling dari 6 naik ke 7, padahal temannya di atasnya, ya kan? Teman-temannya bisa 8. Ya, jadi sudah ikut aja ya, matematika ikut aja karena memang mampunya segitu. Tetapi yang bakatnya tadi di bahasa Indonesia, itu lebih ditingkatkan sehingga dia memiliki kelebihan untuk materi itu ya, untuk materi bahasa Indonesia dibandingkan dengan temannya. Ya bagus ini. Siapa tadi ini? Riko Tio ya. Nah, bagus itu. Ini kayaknya Riko Tio udah siap jadi guru ini ya. Udah paham. Ya, udah paham ya, udah ngerti. Iya. Masya Allah. Iya betul. Ini jawaban seperti ini saya belum jarang ini ya. Ini jawaban orang-orang sudah mengerti ini apa? Tentang potensi ya. Betul. Bagus ini, bagus ya. Yang betul, yang dikatakan Riko tadi betul. Jadi kita enggak usah sibuk anak itu dipaksa belajar matematika, payahnya dapat, nilainya cuman paling maksimum 8 ya, 7 atau 8 sama dengan temannya. Kenapa tidak membaguskan atau tidak tadi itu yang tadi di bahasa Indonesianya ya kan, karena dia sudah memiliki kelebihan ya gitu ya. Bagus ya, silakan yang mau bertanya lagi tadi selain teman tadi yang diperlakukan di sekolahnya ya, sistem ya, silakan. Siapa lagi ya? Ini pengalaman kita ya, kita karena mendidik siswa kita berpotensi untuk menjadikan mereka semakin bagus, atau juga bahkan mungkin kita salah penanganan, jadi kita jadi kehilangan rasa percaya diri. Makanya kita harus hati-hati. Ya, jadi ini kesempatan antum di pengajaran ya, untuk mendesain pengajaran supaya hasilnya maksimum ya. Hasilnya anak-anak kita maksimum ya, tidak memiliki rendah hati, tidak memiliki rendah diri ya, kemudian selalu optimis ya, kemudian memahami kelemahan kita, memahami kelemahan dirinya, memahami kelemahan orang lain ya, tidak untuk dieksploitasi kan gitu. Kemudian juga mengakui kelebihan teman-temannya kan, jadinya kan akhirnya bisa saling bersinergi ya, bisa saling bersinergi untuk saling bantu ya, saling
saling bantu untuk hal yang positif yang baik. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya lainnya. Ustaz. Ya, betul. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi begini Ustaz, berdasarkan pengalaman kami mungkin dari SMA, Ya. biasanya tuh kan ada tempat guru yang PPL gitu Ustaz, guru-guru muda yang baru lulus kuliah, terus Iya, masuk, PPL. atau memang yang belum lulus yang masih PPL untuk mengajar di tempat kami. Iya. Untuk sebagai sudut pandang Ana sebagai siswa, dulu tuh ketika melihat guru-guru muda itu kayak kurang apa ya Ustaz ya, kurang menghormati gitu Ustaz, maksudnya gimana ya? Nggak seperti kita melihat guru-guru yang memang udah di sekolahan lama gitu Ustaz. Walaupun Ana yakin mereka ini memiliki kompetensi sebagai guru Ustaz. Nah, itu kalau menurut Antum Ustaz, bagaimana tips sebagai kita calon-calon guru muda ketika kita pertama kali memasuki dunia belajar mengajar itu Ustaz, agar kita bisa memberikan kesan yang baik bagi siswa yang kita ajar Ustaz. Oh iya, ya. Tidak seperti yang Antum rasakan dulu ya. Tidak seperti yang Antum rasakan dulu ketika melihat mereka yang masih berstatus mahasiswa gitu ya. Iya, itu berarti lebih kepada euforia mahasiswa gitu ya. Saya ingin kelihatan sebagai mahasiswa, jadi saya ingin kelihatan lebih pandai dari siswanya dan ingin mendapatkan mungkin kehormatan, rasa hormat mungkin yang lebih ya kepada dari siswa-siswa yang mau mereka ajar ya. Jadi mungkin seperti itu dugaan saya mungkin seperti itu. Jadi memang kesannya kurang baik. Nanti Antum ketika mengajar kepada mereka, Antum hindari ini, berkumpul sama teman mahasiswa ketika tidak perlu. Hindari berkelompok dengan sama mahasiswa ketika tidak perlu. Artinya, ketika perlu kita berkumpul. Apa kita sedang merencanakan apa? Ada pembagian tugas begini, ya, ada kegiatan begini, ya, sehingga tujuan kita berkumpul itu kita menyamakan persepsi. Ya. Tapi ketika tidak diperlukan itu, ya tidak berkumpul, Antum berbaur saja dengan siswanya. Ya. Tinggal di kelas mungkin ketika sudah selesai pembelajaran, ya. Asalkan Antum tidak dituntut ada tugas atau apa yang harus Antum berkumpul, tidak harus berkumpul. Jadi Antum tunjukkan tidak terlalu nervous dengan kehadiran anak-anak, tidak terlalu khawatir takut dengan anak-anak yang ada di depan Antum. Jadi biasa-biasa saja, melihat perbedaan mereka, melihat sikap mereka, ya, melihat respon mereka apapun. Nah, kita kan sudah dewasa, kita sudah insya Allah kan kepribadian kita sudah matang, ya kan, ya, tidak terlalu baperan, ya kan, tidak terlalu berpengaruh dengan respon-respon atau mungkin komentar-komentar dari siswa, ya. Itu aja. Kemudian smile ya, tabassumuka fi wajhi akhika, kan gitu. Nah, itu tuh akhirnya mungkin akan luntur persepsi siswa itu. Oh, ini mahasiswa yang PPL ini tidak eksklusif, ya, tidak harus kemana-mana berkumpul, ya, soalnya dia membuat semacam brigade korup gitu kan, orang panding, enggak seperti itu, insya Allah enggak ya. Jadi coba disarankan seperti itu. Malah kalau kita bisa dekat dengan siswa, kita banyak dapat info dan kita bisa tahu lebih banyak. Ya, biasanya kalau seperti itu, ketika Antum tidak berkumpul dengan teman-teman mahasiswa, mereka berani bisa datang kepada Antum, cerita. Antum aja cerita apa memang ada di antara mereka mungkin suka sepak bola, terlibat di gitu. Pemain yang disukai tim apa gitu. Gitu. Jadi itu lebih kepada kita mencairkan suasana. Kita lebih pada mencairkan suasana, menghilangkan gap, celah, ya, menghilangkan jarak. Ya, tapi tetap nanti ketika kita melihat ada siswa kita yang tidak santun, siswa kita yang tidak pantas, tetap kita tegur. Ya. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu bukan berarti kita melakukan pembiaran. Jadi
Kalau ada siswa nggak pantas tetap kita tegur, tetapi kita tegur dengan baik, ya, dengan enak gitu ya. Karena memang kita sebagai mahasiswa PBL kan juga tidak bisa terlalu jauh ya untuk memberikan teguran atau hukuman ya. Kita hanya sekedar batas sebagai mahasiswa tamu untuk praktik. Jadi tetap kita sampaikan aja teguran. Itu pun juga teguran itu akan memberikan persepsi yang nanti beragam. Ada siswa yang senang, oh ini bagus ini, bapak ini ya dia berani menegur gitu. Kemudian ada yang nggak suka ya, dimanapun yang nggak suka juga banyak ya kan. Ada siswa yang mentang-mentang yang siswa yang suka apa cari perhatian gitu kan, biasanya kan dia merasa bangga, senang ketika dia dicap atau dikatakan sebagai jago gitu kan. Nah, semacam-macam lah. Insya Allah banyak cara ya, banyak cara. Di antaranya seperti itu. Intinya tuh jangan kelihatan ada celah, ada gap. Ya. Kemudian buka komunikasi. Ya, disarankan juga dengan teman-teman yang lain. Ya, kalau tidak perlu, ya kita ada kesempatan tidak terlalu mendesak. Ya, rapatnya di hari atau di waktu yang tidak sedang mengajar. Ya, ketika sedang mengajar, full perhatian kepada siswa. Ketika sudah tidak mengajar, ya siswanya sudah tidak kita handle, nah, kita baru mungkin apa rapat atau mungkin menyamakan persepsi atau bagaimana, itu seperti itu ya. Jadi insya Allah intinya itu buat perasaan mereka senang ya, senang atau apa ya, biasanya mereka itu kalau ada makhluk baru ya, ada mahasiswa datang makhluk, mereka biasanya kan anak-anak itu kan apa itu senang mengungkapkan, menyampaikan apa itu ide-idenya gitu kan, unek-uneknya itu. Ya, gaya-gayanya kan seperti itu. Nah, coba dicoba aja. Coba aja. Intinya seperti itu. Jadi intinya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu apa ya, membentengi diri ya. Gimana bahasanya ya. Kita aja insya Allah ya. Siapa tadi? Saya lupa tadi. Aldo, Ustaz. Aldo, ya gitu ya. Mantap. Mantap, jazakumullah khairan. Yuk, wajah khair ya. Intinya seperti itu. Jadi tidak membuat celah atau gap. Memang kalau guru-guru udah senior, udah akrab dengan siswanya ya, itu bahkan dia mungkin menghukum siswanya juga nggak apa-apa ya, menjewer siswa, biasanya ketemu juga udah biasa-biasa lagi gitu kan, udah kenal, udah akrab. Nah, gitu kan. Kalau masih baru datang itu kan, ya namanya orang baru kan belum kenal, belum biasanya ada sedikit ada kendala, sedikit tapi ya. Nah, setelah ketemu 1-2 hari, nah, kita udah masuk kelas, sudah ngajar, nah, kita bisa tunjukkan sikap-sikap yang lebih santai ya, karena memang proses belajar mengajar itu ada waktunya ya, ada jamnya, tapi ketika istirahat kita bisa lebih santai ya, tidak harus formal ya, tidak harus formal. Ya, yang membuat kaku itu kan suasana yang formal, suasana yang seolah-olah masih dalam proses kegiatan pembelajaran, jadi ya agak kaku ya. Tapi ketika sudah selesai dari itu, kita bisa mungkin lebih cair lagi. Insya Allah seperti itu. Ya ini seperti ini apa ya? Ada ya beberapa. Tapi kalau misalkan dari perguruan tingginya sudah membekali mahasiswa untuk dia apa? Lebih banyak berbaur kepada siswanya, insya Allah ya mahasiswa yang PBL juga sudah siap, insya Allah ya, tidak terlalu apa ya, rigid dalam bahasa Inggrisnya, tidak terlalu solid, tidak terlalu merapatkan barisan terus kan gitu kan. Jadi mungkin dosen pembimbingnya sudah memberikan batasan-batasan ya, ini boleh tidak boleh ya. Kemudian kita di tempat sekolah tersebut kelihatannya sekolahnya juga udah bagus, sudah santun, anak-anaknya tidak terlalu apa banyak yang liar gitu ya. Misalkan ya, enak aja, tidak masalah insya Allah. Karena memang sekolah itu kadang-kadang itu kelihatannya
hanya berperan kecil ya. Kalau saya lihat ya di persentase, ada lingkungan rumah, ada sekolah, ada lingkungan di luar rumah dan sekolah ya, namanya pergaulan. Pergaulan itu di luar rumah dan sekolah. Anak di rumah itu terbatas kadang-kadang itu. Ya kan, tidur, makan, minta sangu apa ke orang tuanya. Di sekolah ya banyak, selalu lebih banyak waktu di sekolah ya, bertemu dengan temannya ya, mencari kelompok ya, mencari teman-teman yang sama tangannya itu. Kemudian yang lebih dominan itu di luar ya, jadi terjadi banyak kekeliruan dalam bersikap, terjadi banyak penyimpangan bersikap ketika di luar. Jadi di sekolah itu sedikit berperan, berpengaruh untuk memperbaiki akhlak mereka. Nah, itu harusnya kita manfaatkan. Ketika antum di sekolah, ketika antum belajar, harusnya kita manfaatkan. Bagaimana sebanyak mungkin anak itu senang dengan ya, munculkan figur senang dengan ustadznya ya. Kemudian bagaimana supaya seperti itu, kita banyak mendengar keluhan-keluhan mereka. Apa yang mereka ingin tahu, kalau bisa jadikan figur mereka lebih percaya pada kita daripada mereka datang ke lingkungan luar, lingkungan lain yang kita tidak tahu ya, benar salahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Kadang kalau bertanya di rumah tidak percaya dengan orang tuanya ya. Sering-sering orang tua tuh kalau sama anaknya udah terus sendiri ya misalkan ya, tidak mau sibuk, orang tua udah sibuk dengan apa pekerjaannya ya. Ada beberapa orang tua yang sudah paham ya, udah paham, udah ngerti, dia senang ketika anaknya bertanya, itu senang. Memang kesempatan berkomunikasi dengan anak itu adalah ketika anak itu bertanya ya. Jangan sampai kita menghindar ya, eman banget. Sayang sekali ketika anak bertanya, sayang sekali karena apa? Itu saat yang paling baik kita untuk dekat dengan mereka. Nah, apalagi ketika antum di sekolah, antum punya power ya, punya kewenangan memodifikasi pembelajaran ya, menyampaikan anak-anak ya percaya dengan kita, nah, kita sampaikan, dia memilih orang lain ketimbang kepada lingkungannya yang kita tidak tahu ya, baik dan buruk ya gitu ya. Tadi saya lupa tadi siapa tadi yang tadi selain Rico Tio tadi, siapa tadi lupa saya. Iya silakan yang mau Aldo. Iya tadi Aldo katanya mau terlambat. Siapa yang mau terlambat tadi ya? Anak tadi Ustaz. Oh itu terlambat. Oh ya udah, alhamdulillah ya. Ya silakan yang lain selain Rico Tio sama Aldo. Cari ya di buku-buku banyak, ini micro teaching itu banyak, untuk tidak insya Allah tidak kekurangan bahan lah, di internet banyak itu. Ya silakan tadi, siapa mau bertanya tadi? Akan anak izin tanya Ustaz. Iya, oh Iwang, ya Mbak Yamandra. Ya silakan Iwang. Tadi antum menjelaskan tentang kalau pada saat offline biasanya antum menyuruh para mahasiswa maju untuk Iya, belajar. iya betul. Kemudian terjadi interaksi belajar mengajar ya. Iya betul. Apakah kita online ini sama sekali tidak menerapkan hal itu sama sekali Ustaz? Caranya bagaimana? Mungkin nanti bisa diatasi walaupun hanya sekedar ya nyampain penjelasan, kemudian yang lain mendengarkan saja gitu. Insya Allah. Iya, jadi begitu ya. Jadi yang disarankan sama Akhi Iwang itu, nanti mungkin kita buka speaker ya, kita buka mic. Nanti antum saya minta untuk memperagakan. Nah, nanti insya Allah teman-teman yang lain bisa melihat ya, bisa mengevaluasi. Nah, saya di sini juga memang sebagai evaluator ya, saya mengevaluasi apa sudah cukup ya, apakah perlu tambahkan gitu nanti insya Allah itu. Iya, insya Allah ini benar nih Iwang ini ya, Akhi Iwang. Iya, karena apa? Memang namanya keterampilan itu harus sering dilakukan ya, supaya menjadi terampil ya. Jadi makanya saya katakan tadi, kadang ada yang sudah lama mengajar,
terus mengajarnya gitu-gitu aja. Ada yang barusan mengajar tapi enak mengajarnya. Nah, itu dikaitkan berkaitan dengan kepribadiannya, ya, kemampuan berkomunikasinya. Nah, yang seperti ini akhirnya ketika muncul istilah keterampilan, maka ketika kita semakin sering melakukan, semakin terampil, akhirnya jadi enak gitu kan. Walaupun mungkin kemampuan mengajar kita pas-pasan, tapi akhirnya jadi enak ya, karena kita diajarkan untuk hal-hal yang menjadikan pembelajaran itu jadi nyaman gitu ya. Dibuat terampil kan gitu. Ya, ya, ini insya Allah kita coba lakukan ya, akhir Bang ya, insya Allah ya, insya Allah. Tidak ada salahnya dicoba. Nanti insya Allah. Ini kan buktinya nih, sekarang kita buktinya kita juga bisa nih berinteraksi nih kan. Berarti kan nanti kalau misalkan saya minta beberapa mahasiswa kan berarti juga bisa berarti. Walaupun mungkin tidak di kelas tapi secara verbal kan insya Allah cukup mewakili ya kan. Kalau hanya butuh kelas kan kita bisa aja berdiri dimanapun, tapi karena kita kondisinya sekarang online ya jadi mungkin hanya diwakili oleh suara saja. Bayangkan antum sedang mengajar di kelas gitu ya. Ya, jazakallah khair. Alki Bang. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini sarannya insya Allah coba saya realisasikan ya. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Untuk bukunya, saya tuh dulu pernah ke anak-anak itu ngasih buku, tapi bukan buku kita, buku terbitan dari orang lain. Tidak apa-apa ya, karena tadi saya katakan kita satu Indonesia nih, insya Allah sama, ya, insya Allah sama. Jadi perkembangan micro teaching yang update itu, insya Allah juga ada, tapi yang kita pelajari adalah dasar-dasarnya dulu, ya. Masalah pengembangan itu tidak menutup kemungkinan, selalu ada ya, selalu mengikuti perkembangan sosial ya, dunia pendidikan. Jadi insya Allah kalau masalah yang hal-hal baru, update baru itu insya Allah nanti tidak ada masalah ya. Yang paling banyak dilakukan itu adalah pemanfaatan IT ya, pemanfaatan teknologi IT ya. Tapi yang masalah IT itu kan kita tinggal aplikasi saja ya. Yang paling penting adalah teknik-tekniknya kita ya, dasar-dasar kita mentransfer ilmu ya, menyampaikan ilmu. Nah, itu yang nanti mungkin banyak kita pelajari di micro teaching ini. Ya, silakan yang mau bertanya. Sebentar, saya ke materi lagi ya. Saya lihat materinya. Apakah sebentar ya. Saya lihat materi. Saya share screen dulu ya. Saya share screen coba. Sampai dilihat nanti. Saya share screen. Nah, ini. Apa ini? Observasi proses belajar mengajar dan kondisi sekolah. Nah, ini apa ini? Perangkat nanti ada RPP, ada silabus, ada kalender pendidikan, ada program tahunan, program semester ya. Ini nanti banyak di internet, banyak ini. Tapi kita khusus nanti pembelajarannya adalah diniyah ya, PAI boleh, kemudian bahasa Arab boleh, fikih boleh, ya, tarik boleh, ya macam-macam. Pokoknya berkaitan dengan diniyah. Ya, kayaknya ini aja. Bisa aja ya ini ya. Antum bisa baca sendiri, ini enggak sulit ini. Yang ini enggak sulit ini. Antum ketika di kelas ya, ini yang harus antum perhatikan penampilannya ya. Cara kita berpakaian, cara kita bersikap, bertindak, cara berdiri. Ya, tidak hanya berdiri di satu tempat saja ya. Kita harus adil ya, harus bisa dilihat oleh semua siswa ya. Kemudian keterampilan kita berkomunikasi ya. Jadi tidak hanya berkomunikasi dengan yang dekat, yang di depan kita aja, tapi juga mencoba untuk yang menjangkau yang di belakang ya, bisa berjalan mendekat gitu kan. Kemudian penguasaan komponen mengajar, kemudian penguasaan kompetensi insya Allah
Tadi yang dikatakan tadi ada 4 kompetensi. Kalau ini nanti ini yang agak banyak membutuhkan ini tulis menulis ya, perangkat pembelajaran tulis menulis ya. Insya Allah banyak di internet. Nanti formatnya nanti saya berikan format atau panduan yang sudah baku. Insya Allah saya sering dulu ikut pelatihan untuk format RPP yang baku itu bagaimana gitu ya. Oke, saya tutup share screen-nya. Ya, mahasiswa, kalau tidak ada yang antum tanyakan, mungkin ini bisa awal perkuliahan ini kita akhiri ya, bisa kita cukupkan sampai ini di sini dulu. Kemudian mungkin seperti biasa, siapa yang mau membantu untuk share screen ya, share screen dari ini teman-teman yang datang ya, insya Allah nanti kirim ke grup aja ya. Kemudian yang berhalangan tadi ada beberapa yang berhalangan, ada yang sakit tadi ya, semoga segera Allah berikan kesembuhan insya Allah. Ya cukup ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Afwan Ustaz, Ya silakan. untuk sistemnya nanti UTS sama UAS nanti untuk matkul ini gimana ya Ustaz ya sistemnya nanti? Ya materinya biasanya kita ambilkan dari slide. Antum belajar dari slide cukup insya Allah. Pengembangannya silakan ya. Kalau masalah pengembangan karena terserah antum mau baca-baca di internet banyak banget ya, YouTube juga banyak. Tapi dasar-dasarnya cukup, yang di slide itu sudah cukup. Jadi untuk UTS diambilkan dari slide atau OAS-nya juga. Saya tadi ini betul yang dikatakan dari Akhi Iwang tadi itu ya. Kita kan perlu ini nanti tampil ya, walaupun melalui online ini ya, untuk kita tampil ya, walaupun hanya melalui verbal. Itu nanti coba kita jadikan juga poin penilaian ya. Saya minta poin penilaiannya juga dari situ. Saya ingin memberikan nilai yang besar untuk prakteknya ya. Prakteknya agar nilainya besar ya. Karena nanti namanya mengajar itu kan lebih banyak dia prakteknya kan, karena keterampilan kan prakteknya. Jadi bobotnya ya, walaupun bobotnya di si akad itu kan kemarin berapa itu 20, 30, 50 ya. 20 formatif, 30 UTS, 50 UAS ya. Tapi kalau misalkan prakteknya dalam penyampaian nanti di ruang online ini antum bagus ya, bisa jadi akan saya masukkan ya, tambahkan ke ini UTS ya, agar nanti tidak tergantung, tidak terbatasi prosentasi yang dari zakat. Karena zakat tadi untuk formatifnya hanya 20 ya. Kalau saya ingin agar prakteknya dominan, maka nanti 20 itu tidak cukup, maka akan saya limpahkan ya ke UTS-nya. Ya, nanti di UAS-nya ada sendiri. Ya, UAS nanti kita di UAS-nya tugasnya yaitu ini tadi itu membuat perangkat pembelajaran. Ya, tugasnya membuat perangkat pembelajaran yang di UAS-nya. Kalau di UTS-nya insya Allah nanti ini ya, kita belajar untuk terampil berbicara, tampil ya di depan kelas. Ya gitu ya, jadi sistem penilaiannya seperti itu. Materinya cukup di slide, ya. Nggak usah jauh-jauh. Untuk pengembangannya silakan, ya silakan. Tapi untuk kuliahnya ini cukup, insya Allah dari slide itu cukup. Kecuali nanti kalau ada tugas-tugas tambahan ya, misalkan model-model pembelajaran itu antum bisa tambahkan ya, tambahkan nanti di penugasan. Banyak model pembelajaran ya, itu bisa cari di YouTube banyak.
jadi contoh nanti ketika kita di kelas, biar kita tidak kekurangan ya, cara ya, tidak kekurangan gaya mengajar, supaya kita lebih banyak akal, lebih banyak kreativitas ya, banyak cara-cara mengajar di YouTube. Intinya adalah kita berinteraksi secara aktif ya, siswa jangan sampai dibuat pasif. Contohnya seperti pembelajaran kita terlalu banyak berbicara ya, maka kita tidak tahu siswa tadi itu paham atau tidak. Makanya perlu ada kegiatan mengaktifkan siswa ya, dengan mereka ditanya, diminta untuk tampil ya, mengerjakan tugas ya ke depan, menuliskan apa yang menjadi giliran pertanyaan macam-macam lah. Ya gitu ya, insya Allah ya. Ya, apa berarti ya? Awal kita ini berarti apa tadi? Awal kita menyampaikan apa tadi? Bagaimana peran perkuliahan ini ya, micro teaching ini ya, yaitu memberikan keterampilan kepada mahasiswa agar nanti menjadi bekal mereka ketika mengajar. Ya, kemudian kita juga sudah masuk sedikit tentang 4 kompetensi yang harus mahasiswa miliki ya sebagai calon pengajar ya. Jadi 4 kompetensi pengajar. Jadi ada 4 ya, apa saja? Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial ya. Yang paling berat menurut saya adalah yang pedagogik ya, menuntut berat dari antum itu banyak menyita ya, prosentasenya besar itu karena kemampuan pedagogik itu kemampuan antum mengenal peserta didik, mengenal dalam dan mampu memberikan ilmu, menyampaikan ilmu sesuai dengan kadar kemampuannya dan menilainya ya, itu pedagogik. Kalau yang profesional antum sudah belajar selama di stay, belajar bahasa Arab 4 tahun, 5 tahun ya, 4 tahun ya. Anak-anak SMA, SMP itu kan belajar bahasa Arabnya kan baru, dan itu pun juga 1 hari, 1 minggu cuma berapa jam. Ya, antum pastinya lebih pandai, antumnya pasti lebih paham, dan pasti lebih profesional. Kemampuan sosial dan kepribadian, antum sebagai mahasiswa stay ya, bukan mahasiswa sekolah umum, antum tentunya sudah dibekali dengan akidah-akidah yang benar ya, batasan-batasan sosial, batasan-batasan komunikasi, batasan pergaulan yang insya Allah sudah tidak perlu ditanyakan lagi, saya tidak perlu tanyakan lagi ya. Jadi mungkin antum perlu menambah di pedagogiknya ya, dan tetap silahkan kalau ada permasalahan dulu pernah begini di sekolah gini-gini, jadikan itu sebagai sebagai bahan ya untuk kita mengembangkan perkuliahan dan menjadi tambahan wawasan buat teman-teman yang lain ya, silakan ya. Jadi saya minta aktif sedikit tanya tidak apa-apa, aktif, tapi ada bahan untuk dibahas ya, tidak hanya perkuliahan, tidak aja materi slide, tapi juga materi-materi di luar slide yang muncul yang ada di dunia pendidikan ya, gitu ya. Saya cukupkan, semoga manfaat, kita bisa insya Allah ketemu kembali. Kalau tidak ada kendala mungkin bisa kuliah kita jam 12.30 ya, 12.30. Kalau sholat zuhurnya berapa? Kalau di tempat saya memang agak panjang, jam sekitar 12 lebih 15 saya sudah sampai kembali ke ruang ini. Kalau di tempat antum sampai jam berapa sholat zuhurnya? Kalau di Stay Ali sendiri 12:30 selesai. Ngepres ya. Berarti kalau begitu tetap aja ya jam. Berarti tetap aja jam 12.45 ya. Kalau 12:30 baru selesai itu ya. Tetap aja ya, nggak usah dirubah ya. Mungkin jam 1 pas, karena setelah sholat itu ada pembagian nasi. Oh iya. Jam berapa? Pada dasar. Pada dasar jangan ya. Jangan, karena nanti saya ngajar lagi masalahnya.
pembagian nasi, terus makannya jam berapa? Segera ya, segera dimakan ya. Nah, Ustaz. Iya ya. Mungkin selesai itu jam 1, Ustaz. Jam 1, ya udah nggak apa-apa, saya tunggu. Yang bisa datang jam 12.45 silakan datang. Yang datangnya baru jam 1 enggak apa-apa, saya tunggu enggak apa. Nanti insya Allah saya tidak membebani, ya tidak ada beban, tidak ada sanksi insya Allah karena memang kondisinya seperti itu. Dan nanti setiap perkuliahan insya Allah kita rekam, ya kita rekam nanti biar teman-teman yang terlambat jadi tidak ketinggalan, bisa tetap lihat secara utuh. Insya Allah seperti itu ya. Afan ya, jadi Afan untuk yang tadi habis sholat terus makan, ya silakan diselesaikan saja hajatnya ya. Jam 1 insya Allah tidak apa-apa. Saya tidak memberikan sanksi apapun. Karena memang saya juga di sini mengalami kesulitan kalau pagi ya karena masih mengajar. Nanti selesai ini saya juga mengajar ya. Selesai mengajar antum ini saya lanjutkan lagi. Kalau yang kosong Jumat ya sebenarnya. Kalau saya kosong itu Jumat. Setelah Jumatan. Jangan ya. Capek ya antum ya. Jangan, Ustaz. Iya udah ini aja lah ya. Insya Allah ini Kamis ini aja. Jam ini aja 12.45. Saya insya Allah sudah standby 12.30, tapi nanti perkuliahan di 12.45. Ada teman yang datangnya jam 1, enggak masalah. Enggak masalah ya. Insya Allah. Ya Afan ya. Kita akhiri perkuliahan kita. Insya Allah nanti saya share YouTube-nya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah.